menjadi alat kerajaanmu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Mari semuanya, come on! Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Selamat malam, shalom. Shalom anak-anak muda. Bagaimana kabar kita hari ini? Ya, tentu keadaan kita pada malam hari ini sangat baik dan sangat luar biasa. Di bulan orang muda saat ini, firman Tuhan kembali menyapa kita dengan tema pemuda yang bertumbuh dalam karakter kerendahan hati. Karakter kerendahan hati menjadi sangat penting bagi orang-orang Kristen, terlebih di kalangan anak-anak muda Kristen di masa kini. Apa yang Alkitab katakan tentang kerendahan hati? Kita akan membahasnya pada kedua teks bacaan saat ini. Dalam Amsal 22 ayat 4 menjelaskan bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Artinya orang yang rendah hati dan setia melakukan kehendak Allah maka akan menerima berkat-berkat dari Allah. Semua umat Allah akan termasuk orang yang akan memiliki bumi. Bahkan umat Allah yang miskin akan dipandang kaya harta rohani dan kehormatannya. Demikian halnya dalam Efesus 2 ayat 3 menjelaskan betapa pentingnya sifat rendah hati. Sifat rendah hati berarti menyadari penuh akan kekurangan kita, kelebihan kita pada diri kita sendiri, menghormati Allah dan mengakui kelebihan orang lain. Rendah hati juga menyadarkan bahwa manusia adalah makhluk hina dan berdosa. Artinya tidak ada yang dapat dibanggakan kecuali dengan bermegah di dalam Tuhan. Allah memberi kasih karunia yang lebih besar kepada orang yang rendah hati untuk melayani Tuhan. Rendah hati berarti tidak egois, tidak mau menang sendiri. Artinya menganggap bahwa orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Tidak menyombongkan diri atas apa yang telah kita capai. Paulus memperlihatkan bagaimana Yesus meninggalkan kemuliaan yang tiada taranya di sorga dan mengambil kedudukan hina sebagai hamba, serta taat sampai mati untuk kepentingan orang lain. Kerendahan hati dan pikiran Yesus juga harus dimiliki para pengikutnya.
yang dimana kita terpanggil untuk hidup berkorban dan tanpa mementingkan diri sendiri, peduli terhadap orang lain, dan berbuat baik kepada mereka. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari uraian kajian teks ini bahwa kerendahan hati bukanlah sekedar usaha, bukan sekedar usaha moral manusia, tetapi menjadi prinsip dan panggilan hidup bagi orang percaya, terlebih bagi anak-anak muda Kristen, untuk berkarya bagi Tuhan dan bagi sesama. Karakter kerendahan hati harus dirawat dan terus bertumbuh untuk berbuahkan kebaikan. Pertama, hidup bagi Tuhan. Menjadi pengikut Kristus, kita tidak ditawarkan dengan hal-hal yang indah. Tetapi mengikut Kristus berarti kita rela memikul salibnya. Artinya, kita siap menderita karena Kristus dan kebenaran Injilnya. Saat masa muda, kita dipercayakan dalam pelayanan dengan potensi atau karunia dari Tuhan. Tentunya banyak tantangan. Mungkin kita dianggap terlalu muda, belum berpengalaman, tidak pandai berkata-kata, dan sebagainya. Kembali kita melihat kepada Kristus yang juga mengalami penolakan dalam hidupnya, tetapi mampu menunjukkan karakter kerendahan hati. Dia tidak membalas dan mendendam, tetapi justru memberi dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Demikian juga dengan kita, melayanilah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kedua, hidup bagi sesama. Ketika masa muda kita diberkati oleh Tuhan, kita jangan lupa untuk bersyukur dan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita telah memiliki segalanya, baik pekerjaan, jabatan, prestasi, janganlah sekali-kali kita menyombongkan diri, merasa paling hebat, bahkan sampai merendahkan orang lain. Sekalipun pada kenyataannya seringkali kita dianggap rendah, apa yang terjadi tidak sesuai harapan, tidak sesuai harapan dan keinginan kita, sehingga membuat kita mudah untuk marah, berkata kasar, bahkan lebih egois. Marilah kita belajar untuk tetap rendah hati dan melihat semuanya dari sudut pandang Allah, agar apa yang kita alami dan kita hadapi menjadikan Kristus sebagai teladan hidup kita. Teruslah menjadi anak-anak muda Kristen yang hari demi hari bertumbuh dalam karakter kerendahan hati. Itulah hal yang terbesar, memiliki hati yang tulus untuk melayani Tuhan dan sesama. Dengan kerendahan hati kita juga dapat memahami diri sendiri, memahami keadaan orang lain, memahami karakter diri kita sendiri, orang lain, pergumulan dan kebutuhan orang lain.
Ingatlah bahwa hati yang termahal adalah kerendahan hati, karena tidak semua orang bisa memiliki kerendahan hati. Untuk itu, jadilah kita sebagai salah satunya untuk memiliki sifat kerendahan hati tersebut. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan. Are you ready? Segala bangsa. 1, 2, go! Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Mari semua kita angkat kedua tangan kita. Biarlah ini menjadi doa kami ya Tuhan. Di masa muda kami minta Engkau pakai kami. Berikan sorak-sorai buat Yesus kita. Haleluya.